ingat juga komponen lainnya tuh dari mana. Kalau komponen lainnya dari luar negeri, sama aja nggak sih? Gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa menang dari Airbus sama Boeing? Ya karena sistem integrator si komponennya itu yang nggak bisa ada di Indonesia. Kenapa nggak bisa ada? Kalau kita mulai investasi di situ, apakah itu bakal cepat balik modalnya? Itu yang bisa jadi gambling. Oke, terima kasih Pak. Sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas William dan jawabannya dari Mas Ridian. Untuk peserta yang lain yang masih ingin bertanya dan punya pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Oke, untuk Mas Naufal dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya minta maaf dulu, kamera saya nggak nyala karena low banget koneksinya. Jadi seperti ini Mas, sebelumnya perkenalkan saya Naufal. Ya saya juga telat lulus ya kebetulan. Sama seperti Mas Akmal. Ya jadi mau bertanya mungkin dari ini mungkin out of dari expertise-nya Mas Yordian ya kebetulan. Jadi kebetulan saya udah kerja selama kurang lebih 1,5 tahun jadi analis data lebih tepat. Dan sejauh ini merasa kalau saya enjoy. Cuma untuk untuk kompetisinya itu saya jauh banget dari orang-orang yang lulusannya itu emang specifically dari orang-orang IT ataupun dari orang-orang statistik. Ada nggak sih Mas yang Mas kenal nih teman Mas yang emang dia tuh orang di luar, misalkan anak mesin terus masuk ke apa gitu, ke yang di luar dari mesinnya gitu, ada gitu sih cara yang emang kayak petnya gitu loh Mas, perjalanannya itu mungkin saya bisa nyontohin gitu Mas. Gitu dulu, thank you. Oke, berarti lebih ke anak yang lompat jalur ya dari harusnya ya. Jadi yang harusnya mesin tapi dia ngambilnya finance gitu misalkan. Iya, betul Mas. Sebenarnya banyak sih. Siapa namanya? Novel ya. Iya betul Mas. Banyak sih. Banyak yang anak mesin itu juga kerjanya tadi yang saya bilang kalau Mas Ken itu dia lulus langsung di Mandiri Sekuritas Mas. Terus banyak juga yang kerjanya di bank. Oh, bank tuh banyak banget. Anak mesin itu cukup banyak yang ada di bank. Nah, cara teori mereka benar-benar jauh banget lompatnya ya dari mesin ke finance gitu. Ada yang paling jauh yang gue tahu sih 5958 ya. Ada tuh dulu dia ketua Mouts 2016, Gary namanya. Dia di BCA. Mungkin nanti Mas Noval buat ini aja gue kenalin ke Gary itu nanti biar bisa cerita banyak. Nah kalau misalkan oh iya nih untuk seluruhnya ya, para kelemahan kita sebagai mahasiswa di saat itu adalah kurangnya kita jago banget Excel, kurangnya kita jago ngolah data, padahal kalau kerja, kalau saya sih itu 60% Excel mainnya. Kalian mungkin kita kalah banget sama orang industri, padahal yang dikerjain ya harusnya bakal pakai itu. Contohnya Excel saya mana, Excel tuh ada levelnya, ada level 1, 2, 3. Mungkin Mas Novel yang data analis juga tahu. Banyak banget anak mesin pas lulus, bahkan dia nggak tahu pivot data sama VLOOKUP tuh kayak gimana. Padahal ya itu dasar dan harus tahu. Jadi
nggak usah overthinking kerja tuh sesulit apa, tapi lebih ke tools apa yang kalian bisa gitu. Kalau kalian selama ini pas kuliah masih suka bikin data pakai tulis tangan, coba didigitalin deh. Kalau kalian selama ini ngitungnya masih pakai kalkulator manual, coba pakai Excel deh. Kalau kalian selama ini ngajiin data untuk tugas atau nanti kalian yang udah mulai sidang atau cuma pakai Excel standar, coba deh kalian lebih ulik. Maksudnya kalau kalian kerja, at least office tools itu kalian udah harus bisa semua. Jadi kalau misalnya Mas Naufal nanti mungkin emang bukan saya di expertise-nya, cuman banyak juga anak mesin yang lintas jalur. Dan kalau datanya emang kalau emang skillnya kalah sama anak data science ataupun statistik, ya itu sebagai lebih kuatin aja di pengolahan data. Kalau yang saya pakai karena Excel, jadi ya waktu itu saya sampai belajar Excel sendiri 2 minggu buat biar benar-benar advance gitu. Belajarnya ya online aja sih kalau saya. Gitu Mas Nova. Oke Mas, mungkin terakhir nih Mas, mungkin saya ada rencana buat lanjut S2 MBA, dan mostly setiap orang yang saya tanya itu mereka bilang itu overrated dan wasted time banget buat lanjutin. Tapi mungkin saya mau lihat juga nih, karena kebanyakan mereka itu dari orang-orang ekonomi gitu Mas. Nah mungkin kerasanya ya bakal useless, sedangkan kan saya bukan gitu. Mungkin kalau dari Mas ada nggak orang yang dari teknik terus ke lanjutin S2-nya MBA gitu Mas? Mungkin ada ini mungkin pendapat dari Mas. Iya, saya dari mesin ke MBA juga sih. Dan kenapa saya ambil karena emang kebutuhan. Jadi gini Pak, MBA itu Business Administration, ambil S2 itu nggak kayak S1 ya. Mungkin kalau S1 pernah ada tuntutan atau kayak gimana nggak paham. Cuman kalau misalnya S2 itu lebih ke kepentingan pengembangan diri. Kalau ini bahasanya spesifik sih, nanti lanjutannya langsung kontak saya aja Val ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum bisa saya jawab. Cuman kalau misalkan kenapa saya pilih MBA, karena di dunia ini khususnya ujung-ujungnya itu faktor ekonomis lah yang paling penting. Jadi karena saya udah tahu technical aspeknya udah, berikutnya saya harus tahu komersial aspek. Gimana caranya, saya harus belajar. Itu hal yang nggak bisa saya pelajarin sendiri. Jadi saya harus ambil kuliah. Nah, kalau misalnya mau ambil MBA bagus. Banyak juga anak mesin yang ambil kuliah di luar MBA. Karena waktu itu saya nggak bisa ambil di luar dulu. Jadi saya ngambilnya dual aja di Indonesia. Kalau misalnya masalah overrated itu balik ke cakupannya. Maksudnya kalau misalnya emang orang ekonomi tetap beda kok ini pelajaran di MBA. MBA itu lebih ke arah corporate decision making, business negotiation, strategic analysis, strategic corporate partnership, itu beda jauh lah. Bahkan magister manajemen sama MBA itu udah beda kurikulum. Jadi silahkan bolehlah itu dieksplor atau bisa tanya saya lebih lanjut nanti kenapa alasan saya milih itu juga buat pas S2. Kenapa nggak saya ambil S2 teknik mesin? Itu juga ada alasannya juga. Gitu Mas Nova. Oke, thank you banget Mas. Ini saya udah mulai paham alurnya kalau untuk orang-orang yang di luar ekonomi atau finance gitu-gitu. Thank you banget Mas. Ya, kalau misalnya ada yang kurang silahkan tanya saya langsung aja ya. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih. Untuk peserta yang lain yang masih memiliki pertanyaan. Mahasiswi nih belum ada suaranya nih. Oh iya, kalau kuliah bener banget. Bener banget, mahasiswinya belum ada nih. Boleh untuk mahasiswi Departemen kita tercinta Teknik Mesin, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja resen.
Oke, sepertinya mahasiswinya belum masuk ke di sini. Mungkin mahasiswanya boleh nih. Kita lihat kan dari tadi mahasiswanya semangatnya tinggi-tinggi nih. Dari tadi udah bertanya terus. Boleh untuk mahasiswa S1 Departemen Teknik Mesin kita yang masih memiliki pertanyaan, silahkan langsung raise hand saja. Oke, mungkin saya tunggu sampai 14.20. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa dicukupkan. Oke, untuk Mas Iverson yang dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, permisi, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya ya. Saya ingin bertanya kepada Mas Yordi ya. Tadi kan teman saya ada yang bertanya tentang industri aerospace ya Mas. Kalau saya pengen nanya ke industri otomotif, karena memang saya senengnya lebih ke arah situ ya. Di Indonesia ini bagaimana Mas industri otomotif ini? Ada cerita kah dari Mas Yordi? Apa terutama tentang ini ya, masalah development atau engineering ya? Ya, terima kasih Mas. Oke, pertanyaan yang oke juga nih. Jadi kalau otomotif itu enaknya lebih advance lah Indonesia dibandingkan dengan aerospace, apalagi Kemenperin tahun berapa ya undang-undangnya yang harus ada 70% TKDN untuk bisa dijual di Indonesia secara murah ya, maksudnya jadi pajaknya rendah. Contohnya kayak Hyundai itu akhirnya udah buka tuh di Indonesia. Ada juga anak 2013 56 berarti yang di Hyundai. Ada kalau misalkan di engineeringnya dari segi desain maupun dari segi apa ya, desain maupun lebih ke arah engineering analysis, saya lebih cenderung di otomotif ini lebih bagus sih dia developmentnya. Maksudnya saya juga senang terkait otomotif, jadinya saya juga masih ngikutin sampai sekarang. Dari segi bisnisnya, dari segi engineeringnya, dari segi teknikalnya. Jadi kalau misalkan siapa namanya Mas Iverson lebih tertarik di otomotif, saran saya perkuat aja kemampuan desain dan engineering analisisnya deh. Menurut saya sampai apalagi pas nanti mobil listrik udah full buatan Indo, bakal lebih advance sih perkembangannya. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya mau di otomotif, pelajarin sedikit tentang electrical ya. Maksudnya sistem kontrol. Jadi kalau misalnya mau ngobrol ini sama Pak Nur Yuniarto, dia udah paham lah nanti arahnya kemana. Oke, terima kasih Mas Yordi, sedikit insight-nya ya. Ya, makasih banyak ya Mas Iverson, sukses juga. Oke, buat peserta lainnya mungkin yang masih ada pertanyaan bisa langsung raise hand, sampaikan saja pertanyaannya, akan langsung dijawab oleh Mas Rian dengan baik dan cermat.